Jadi hari ini topiknya memang dipilih terkait dengan kemampuan daripada sahabat saya, yaitu Nana, yang bisa menjelaskan apa sih sebetulnya yang ada di alam semesta. Sepertinya kalau lihat bentangan alam semesta yang begitu cantik, luar biasa, sepertinya kami yang hidup atau bekerjanya tidak berhubungan langsung dengan alam semesta punya gambaran yang indah mengenai bagaimana sebetulnya seorang ilmuwan berbicara mengenai isi alam semesta yang perlu kita ketahui bersama. Ini saya mengambil ada sebuah tulisan yang sangat bagus yang Nana tulis, yang ditulis di Harian Kompas tanggal 16 September tahun 2009, yang dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia tentang apa indahnya alam semesta. Silakan Nana. Wah, terima kasih banyak Ayah ini untuk undang saya di sini. Mulai dari mana kita tuh ya? Biasanya saya dari sesuatu yang seperti tadi. Dulu ya, cari dulu gambar-gambarnya nih. Nana udah kirim. Ini fitur saya berubah nih di iPhone soalnya. Silakan Nana, cerita saja. Biasanya kita kan mulai dari apa yang kita lihat kan ya. Dari hanya tidak memikirkan apa-apa tentang itu, hanya mengagumi saja. Yang seperti tadi Ayah bilang kan ya. Nah, ini sambil nggak tahu Ayah mau keluarin gambar yang pertama atau enggak. Tapi kalau bisa, kalau nggak apa-apa, kita ngobrol terus teman-teman bayangin aja. Ini ngobrol kanan. Ya, jadi kalau kita lihat di langit, ke langit yang malamnya cerah, begitu artinya nggak mendung, tempatnya tidak dipengaruhi oleh polusi cahaya umpamanya, jadi agak jauh dari kota, maka yang menakjubkan itu adalah langit penuh bintang dan sesuatu yang sekarang tuh kita jarang lihat ya. Tetapi kalau kita pergi ke tempat yang betul-betul jauh dari kota itu masih ada. Jadi bersyukur sekali bahwa kita berkesempatan untuk lihat itu semua. Dan yang menarik adalah bahwa membayangkan orang zaman dulu ketika nggak ada lampu, belum ada banyak hiruk pikuk di kota, pada saat malam hari yang cerah seperti itu, justru langit itu dominan. Langit itu menjadi amat sangat bercahaya, sehingga menjadi banyak sekali sumber inspirasi buat banyak orang gitu kan. Memikirkan tentang kita itu ada di mana sih? Itu apa tuh ya yang banyak sekali bercahaya di langit itu apa? Ya orang sebut bintang, tapi kan nggak tahu bintang itu apa. Nah, kemudian juga kita itu di mana di antara mereka. Kemudian kalau kita melihat ke segala penjuru, kok bintang tuh nggak ada habisnya, selalu ada, kemanapun arah mata kita memandang, selalu ada bintang pada ujung arah pandang kita. Artinya bintang itu terasa banyak sekali. Tapi sampai mana gitu kan? Jadi batas dari apa yang orang bisa lihat itu sampai mana? Nah itu pertanyaan yang sudah dari dulu orang ajukan, bahkan jauh sebelum apa yang kita sebut sebagai sains modern begitu. Nah, kemudian muncul cerita-cerita mitologis, cerita-cerita yang kalau menurut saya itu tidak lain adalah cerminan betapa manusia itu merasa amat overwhelmed dengan itu semua dan tidak punya kuasa atas apapun yang mereka lihat. Artinya matahari terbit, terbenam, bulan berganti fase, berganti wajah, begitu kan? Kita tidak punya kuasa atas itu, kita hanya menyaksikan saja. Dan yang menarik adalah orang-orang memanfaatkannya, keteraturan-keteraturan itu untuk umpamanya saja sebagai penera waktu, jadi timekeeping gitu ya. Makanya kita kenal kalender, kita kenal jam, hari, itu tidak lain adalah karena kita menera waktu kita terhadap apa yang muncul secara sangat teratur di langit. Dan tidak ada lagi yang begitu teraturnya di alam ini kecuali
objek-objek di langit, dan orang tidak tahu mengapa demikian di awal. Tetapi bahwa alam itu sangat bisa diandalkan, rasa respek kepada alam itu luar biasa. Maka timbul selain inspirasi tentang estetik ya, tentang keindahan, begitu muncul juga inspirasi tentang spiritual. Dan pencarian spiritual itu seperti universal ketika kita merujuk ke alam. Mengapa ya? Karena langit itu bisa dilihat dari mana-mana. Ya, atau bintang yang ini, bintang yang itu bisa dilihat dari mana-mana. Akibatnya mereka merasa bahwa alam semesta atau si langit ini sesuatu yang beyond mereka, yang lebih daripada bukan hanya kuasa tetapi juga jangkauan fisiknya. Nah, jadi dari situ kemudian langit menjadi rujukan. Apakah itu rujukan temporal, tapi juga dia rujukan spasial. Orang menjadikan munculnya objek-objek langit secara teratur, tempatnya di mana itu mesti sama pada waktu yang sama begitu. Akibatnya orang bisa pakai itu untuk navigasi. Orang bisa pakai itu untuk mengarahkan mereka mau pergi berlayar kemana, begitu kan? Ingat pada awal-awal masa maritim, orang eksplorasi dunia utamanya kan yang sukses itu lewat laut. Nah, memerlukan sekali bagaimana mencari tahu mereka di mana, sehingga dan orang belum punya jam untuk tahu mereka sudah berapa lama berlayar, sehingga sudah berapa derajat pergi ke barat, berapa derajat pergi ke selatan tuh nggak punya jam gitu kan. Jadi apalagi GPS. Nah, jadi jelas-jelas mereka memerlukan sesuatu yang sangat ajek. Nah, si objek-objek langit itu bermanfaat untuk itu. Nah, begitu kira-kira di awalnya, sehingga apa itu namanya, respect terhadap langit itu punya nuansa yang universal. Oke, saya mencoba mengeluarkan gambar-gambar indah yang sudah dikirimkan dari Bosha, tapi saya masih gagal. Fiturnya mendadak tidak ada kembali, nah. Jadi takutnya daripada hilang conversation kita, lebih baik saya mencoba untuk melanjutkan obrolan kita, tapi saya janji kalau memang tidak bisa, saya akan buatkan satu video cantik yang akan saya tayangkan di Instagram ya, supaya teman-teman bisa memberikan satu cara berpikir menikmati alam seperti apa. Kalau tadi menyambung obrolan Nana, kalau zaman dulu kan dipakai langit itu sebagai pedoman kalau mau pergi atau sebagai navigasi. Orang dulu sama orang sekarang sepertinya memanfaatkan alam sudah semakin berkurang. Terlihat seperti itu. Mungkin karena kecanggihan teknologi sudah bisa mengcover atau bisa menemani perjalanan orang sehingga langit seperti ditinggalkan. Begitu ya. Artinya bagi seorang saintis gitu ya, penjelajahan ini kan memang perlu satu sains, teknologi, dan dana luar biasa, bahkan pertaruhan nyawa seperti yang Nana tuliskan gitu ya. Ada tulisan yang menarik di tulisan yang Nana tuliskan, bahwa kita tidak pernah tahu di luar bumi di mana lagi manusia dijamin dapat hidup aman gitu ya. Sebagian persepsi mengatakan alam tidak memiliki kaitannya dengan manusia. Tapi sebagian yang lain mengatakan manusia tidak pernah lepas daripada alam. Melihat dua sisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang normal, yang hidupnya tidak terlalu tersentuh dengan ilmu ini, ilmu sains fisika ini? Ya, Pak, terima kasih Ayah sudah baca tulisan itu. Tulisan udah lama tuh. Nah, bisa banyak jawabnya sebetulnya ya. Bergantung kepada katakan minat orangnya, bergantung kepada apa yang menjadi bagian dari pikirannya yang rutin, katakan begitu. Tapi mulai dari hal-hal yang kita bisa lihat langsung saja. Tadi Ayah bilang bahwa kita tidak lagi memanfaatkan langit secara langsung, katakan gitu, untuk kehidupan kita sehari-hari. Betul bahwa teknologi sudah banyak membantu kita, dan teknologi itu dalam banyak aspeknya begitu seamless ya, sampai kita nggak tahu yang di belakang dia itu apa. Jadi
GPS yang kita pakai sekarang bisa bisa apa kontak via internet gitu kan, artinya ada satelit yang tahu posisi saya, ada satelit yang tahu posisi ayah gitu kan, dan itu apa namanya akurat sekali, dan keakuratan itu yang mungkin kalau curious dari mana kita bisa tahu apa yang jadikan rujukan. Tetap saja yang dijadikan rujukan itu adalah objek langit, tetapi itu ada di belakang layar kita sampai kita nggak tahu. Nah jadi kalau kita mau tetap kontak dengan alam, mungkin ada sedikit curiosity gitu ya, yang bisa kita hidupkan lewat gadget yang kita pakai. Kok bisa ini? Misalnya ini saya nggak mau lakukan sih, cuman kalau HP kita putar-putar gitu kan, kok bisa dia ini landscape, kok bisa portrait? Oke. Ya, nah, ya, gitu. Ya, itu karena ada gyroskop kecil sekali yang mungil sekali di dalam itu yang tahu, dan dia akan mengorientasikan dirinya terhadap sesuatu rujukan. Nah, jadi banyak yang begitu otomatisnya sampai kita pikir, oh ya emang teknologi udah bisa gitu, tapi mengapa dia bisa begitu? Sebetulnya ada tetap saja di ujung paling belakang itu ada komponen-komponen alam yang berperan sebagai rujukan. Nah, yang lain itu adalah ya apa? Mungkin sempatkan waktu ya, walaupun kita amat sangat jarang melihat ke langit, mungkin sempatkan waktu untuk itu. Nggak perlu banyak sih, untuk lihat bulan aja gitu ya, dan juga mensinkronkan apa yang kita pikir, oke, sekarang tanggal berapa, atau kalau misalnya udah deket-deket mau puasa ya udah, nah itu bulannya akan apa, bulannya sabit atau purnama atau apa kalau Ramadan mau mulai ya kan, hanya untuk memperhatikan hal-hal yang rutin seperti itu, menjadikan hubungan antara kita dengan langit itu tidak terputus. Oke, Nana, saya termasuk orang yang rasa ingin tahunya besar. Saya tuh ada buku spesial. Oh ya? Ada hubungan saya mencari Tuhan. Aha. Ada belajar planet, padahal anak IPS. Saya lulus IPS loh, tapi saya mau tahu mengenai alam itu apa. Nih, laporan sama ibu ilmuwan. Nih, tuh, belajar gas, belajar segala macam. Sampai belajar bintang, karena memang rasa ingin tahu saya besar tentang alam dan manusia. Kalau tadi Nana mengatakan, jika kita bicara ilmu pengetahuan, ada komponen di belakang, ada tujuan di depan, gitu ya. Biarkan komponen yang belakang belajar untuk dipelajari untuk Nana dan teman-teman yang memang berada di wilayah itu. Tapi kami sebagai manusia yang biasa, itu ada di ujung daripada ilmu itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Katakanlah begini, menerobos lebih dalam. Sebetulnya ukuran umur alam semesta dengan keberadaan manusia itu seberapa besar sih? Kami ingin tahu apakah alam semesta itu ada umurnya, ada ukurannya. Terus bumi juga kan kecepatannya katanya berubah, berkembang, mengembang lebih cepat. Sebetulnya ilustrasi singkatnya seperti apa yang bisa dipahami? Ya, adalah hal yang normal kan untuk bertanya apakah dia saintis atau bukan. Ini asal usulnya dari mana begitu? Kita asal usulnya dari mana? Bumi segala macam yang kita lihat di semesta itu asal usulnya dari mana? Apakah selalu ada? Artinya infinite gitu ya. Tidak, waktu itu memang senantiasa ada, alam itu senantiasa ada. Apakah demikian? Sementara kita lihat bahwa bumi itu berlapis-lapis umpamanya saja, dan lapisan yang paling atas, yang paling luar adalah yang terkini. Dan orang melihat di lapisan yang lebih bawah lagi ada fosil dan segala macam yang membuat orang punya dugaan kuat bahwa itu adalah hasil proses yang memakan waktu yang panjang begitu kan. Nah pertanyaannya, apalagi yang seperti itu? Apakah alam semesta juga tidak demikian, mengalami proses begitu kan? Ya itu nggak segera orang tahu, tetapi yang menakjubkan sebetulnya ya, sains itu sudah mulai barangkali sains modern itu 1500-an. Tetapi sains tentang semesta itu baru menjadi sains modern dengan landasan fisika dan matematik itu pada awal tahun 1900-an.
ketika Einstein, Max Planck, dan lain-lain itu menemukan teori-teori baru tentang fisika, dan itu diaplikasikan, ditanyakan apakah dapat diberlakukan untuk memeriksa alam semesta. Dan menariknya adalah, iya ternyata, jadi fisika-fisika yang kita kenal di bumi, gravitasi, termodinamik, segala macam itu, ternyata jangkauan keabsahannya luas. Kita periksa di tata surya kita periksa di galaksi-galaksi dekat, dan nyatanya demikian. Nah, artinya orang semakin berani untuk bertanya gitu. Kalau memang alam semesta ini bisa menjadi objek studi sains, boleh dong kita periksa bagaimana proses-proses yang mungkin pernah terjadi dan masih akan terus terjadi. Nah, itu kemudian membuat orang bisa bertanya hal-hal yang spesifik, umpamanya saja gimana bintang terbentuk dan lain sebagainya, dan termasuk matahari kita yang merupakan sebuah bintang gitu kan. Apa hubungan fisik kita dengan bintang ya, para planet ini, kok macam-macam planetnya nggak ada yang sama gitu. Betul. Apa relasi kita dengan matahari, apa relasi kita dengan bintang-bintang yang lain. Nah, itu buat orang jadi punya gambaran yang amat baik, semakin kesini semakin baik karena data pengamatan semakin banyak, cara kita menganalisa juga semakin jernih dalam berpikir, dan kita juga dibantu peralatan komputasi yang powerful, yang bisa ngitung, yang bahkan waktu zaman saya sekolah perlu 3 bulan untuk nyelesain, sekarang mungkin 2 hari kelar gitu ya, karena powerful sekali komputer sekarang. Nah, itu jadi cepat, dalam waktu 100 tahun kita tahu banyak sekali tentang alam semesta. Tentu kita menjadi semakin sadar banyak yang kita nggak tahu, tetapi bahwa yang 100 tahun itu sudah membangun fondasi untuk kita tahu dan kemudian bertanya lebih lanjut, itu menurut saya mengagumkan, bahwa manusia itu bisa memikirkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan fisiknya. Nah, dari situ kita tahu bahwa bintang butuh waktu untuk berproses, orde tahunnya miliaran tahun, alam semesta. Artinya sebagai tempat, bintang-bintang itu mestilah lebih tua dari bintang-bintang yang ada di dalamnya, begitu kan? Sehingga orang punya gambaran tentang berapa tua bintang-bintang, berapa tua alam semesta, minimal order of magnitude-nya. Jadi kita punya pemahaman yang cukup baik bagaimana alam berevolusi, sehingga kita bisa tiba pada suatu angka bahwa alam semesta umurnya sekitar 13 miliar tahun dan alam semesta mengembang. Ya, di tulisanmu juga disebutkan bahwa alam semesta memerlukan belasan miliar tahun semenjak saat lahirnya untuk mempersiapkan menerima kehidupan. Jadi betapa istimewanya, betul seperti apa yang dikatakan Nana, bahwa kehidupan ini luar biasa, sudah dipersiapkan untuk disediakan dengan segala macam akomodasi yang layak untuk kehidupan. Tertarik sama bintang? Nah, di tulisanmu lagi, menarik, ini teman-teman mesti dengar, bahwa tubuh manusia tersusun atas unsur kimia. Nanti sebutin deh, Ibu Nana sebutin. Ini susunan yang begitu kompleks yang memiliki kaitan dengan bintang. Bahkan ada satu tulisannya Nana mengatakan bintang itu menemui ajalnya dan meledak, dan di dalam ledakannya itu sebetulnya ada di dalam tubuh manusia memiliki unsur yang sama. Ceritakan, nah, bagaimana sebetulnya secara ilmiahnya seperti itu. Oke, jadi saya mau cerita sesuatu yang sebetulnya mengambil waktu miliaran tahun, tapi saya cerita dalam waktu 3 menit, oke? Oh ya, oke. 3 menit lebih. sebelum orang-orang pada ketiduran nih. Jadi alam semesta ketika baru memulai prosesnya, sekitar 3 menit pertama itu dia hanya sanggup membuat inti atom hidrogen, intinya saja. Jadi sebuah proton saja, begitu ya. Dan kira-kira sekitar 3 menit itu ada inti atom helium yang juga bisa terbentuk. Jadi inti atom helium itu punya 2 proton dan 2 neutron. Tetapi elektron, si partikel yang bermuatan negatif ini, dia masih gentayangan di mana-mana. Energinya masih super tinggi, nggak bisa diikat oleh inti atom.
Jadi alam semesta kita tidak netral. Alam semesta itu atom itu netral kalau si proton itu mengikat elektron dalam jumlah yang sama. Jadi muatan positif dan muatan negatifnya sama sehingga netral. Nah, tapi alam semesta terus mengembang tadi seperti yang kita sebutkan begitu ya. Suhunya terus turun sehingga pembuatan inti atom yang lebih berat, unsur yang merepresentasikan unsur-unsur kimia yang lebih berat, itu tidak bisa dibuat oleh alam semesta secara global. Barulah kemudian sekitar ratusan juta tahun kemudian, alam semestanya sudah netral, dia sudah cukup dingin, elektron-elektron bisa ditangkap oleh inti atom, maka kita punya pada saat itu, kita maksudnya alam semesta ya, kita tuh suka ngaku-ngaku punya gitu. Hidrogen, helium itu sudah dalam keadaan netral. Nah, ketika sudah dalam keadaan netral, yang bekerja adalah gravitasi, bukan lagi elektromagnetik. Nah, pada itu kemudian si awan-awan hidrogen ini ngumpul, membentuk bintang dengan suhu yang super tinggi, tekanan yang super tinggi. Dan keadaan seperti itu memungkinkan untuk reaksi nuklir dimulai. Nah, dengan reaksi nuklir yang bisa terjadi dalam perut bintang, lalu bisa terbentuk unsur-unsur yang lain, yakni hidrogen, helium, karbon, oksigen, nitrogen, sampai ke inti besi. Nah, jadi alam semesta nggak bisa menyediakan inti-inti unsur kimia yang lain itu, hanya bisa di dalam bintang. Hanya kondisi bintang yang memungkinkan itu. Nah, tadi ketika Ayah cerita bahwa bintang menemukan ajalnya dan dia meledak, yaitu adalah cara bintang kemudian melontarkan keluar hasil pemasakan reaksi nuklirnya itu. Dan itu mengembara kemana-mana di alam semesta. Nah, sebagian saja kemudian menjadi bahan yang ikut ketika matahari terbentuk. Matahari adalah bintang generasi yang lebih lanjut. Dia bukan bintang generasi pertama yang sudah meledak di awal. Akibatnya, masakan dari bintang-bintang generasi awal yang sudah keluar tadi itu bisa menjadi bahan untuk dimulai matahari ketika dia berproses. Sehingga ketika matahari dengan tata suryanya itu mulai terbentuk, daerah di dalam tata surya kita itu sudah diperkaya oleh unsur-unsur kimia yang sudah dibentuk oleh bintang-bintang generasi sebelumnya. Nah, itu kemudian memperkaya planet-planet, memperkaya bumi, sehingga di bumi sudah ada banyak sekali unsur kimia yang kalau kita mundur sekali ke belasan miliar tahun yang lalu, itu belum ada di alam semesta. Dan mereka hanya ada di dalam bintang-bintang. Oleh karena itu, makhluk hidup seperti kita, di mana unsur-unsur tadi itu sudah jelas-jelas ada, salah satu hal penting yang menyusun makhluk hidup kan protein ya. Artinya itu dia akan punya karbon, dia akan punya oksigen, punya hidrogen minimal hal-hal seperti itu. Nah, itu ada semua di kita. Jadi secara fisik kita tuh memang sungguh anaknya bintang dalam hal ini. Gitu ya? Ya. Tapi sebelum ini Maya nanya berapa lama usia bintang sampai meledak? Nah, pertanyaan bagus Maya. Bergantung kepada masanya. Semakin besar masa bintang, artinya semakin banyak dia punya bahan bakar, itu semakin boros dia hidupnya. Dia cepat sekali menghabiskan bahan bakarnya sedemikian sehingga umurnya justru pendek. Sementara bintang-bintang yang mulanya bermasa kecil itu evolusinya lambat sampai dia bisa lama sekali hidupnya. Dia bisa sampai menghasilkan unsur-unsur kimia yang sangat berat seperti besi tadi. Oh, untuk menunjukkan apakah itu dia bintang muda atau bintang tua, apakah itu ada perbedaan warna? Iya, ya, itu juga pertanyaan baik sekali. Ya, bintang umurnya salah satunya bisa kita bedakan melihat warnanya, karena warnanya itu bergantung pada temperaturnya dan juga berdasarkan kandungan kimia. Jadi kalau kita bisa lihat data spektroskopinya yang mengurai unsur kimia apa saja di sana, kelimpahannya berapa banyak, kita bisa tahu umur bintang ini berapa. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa
setiap inti karbon yang menyusun tubuh kita itu pernah di suatu masa yang jauh lampau itu berada dalam perut sebuah bintang. Jadi kita sama bintang itu sebetulnya non jauh di sana itu adalah sama ya. Ya, Makanya kita betul. nggak heran kalau di bawah matahari terasa penyerapannya sama atau bagaimana? Saya tidak tahu merasakan, tapi ini seperti tidak terpisahkan atau terpisahkan oleh waktu sehingga proses ini berjalan mengikuti dengan panah waktunya atau bagaimana sebetulnya? Ya, Makanya artinya, heran loh bintang itu dekat dengan kita rasanya ya. ya, tentu saja proses fisikanya adalah proses alami yang tidak punya tujuan, ya kan ya. Prosesnya berlangsung, menghasilkan sesuatu, relasi sebab akibat, yang secara alami itu tidak punya tujuan. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika si unsur-unsur kimia produk bintang-bintang itu ada pada kita, di mana kita adalah makhluk yang sentient gitu ya, makhluk yang berpikir, merasa, dan sebagainya, maka hal-hal yang tadinya terasa sebagai tidak, ya ini proses fisika Ya, saja. ya. Betul. Kemudian kita akan memaknainya sebagai tadi yang seperti saya katakan real, rasanya dekat begitu. Dan itu yang membuat kita apa itu namanya mengapresiasi alam dengan lebih ya, bukan sebagai sesuatu yang kerutinan saja, bukan hanya proses fisika saja. Tapi ada sesuatu yang membuat kita merasakan sebagai bagian dari alam. Jadi bintang itu masing-masing membawa cahaya. Kalau planet lain tidak punya cahaya gitu kan, bisa dijabarkan dengan bahasa yang mudah. Betul. Jadi tadi reaksi nuklir yang terjadi di dalam bintang, Yang produk cahaya. Ya, produk sampingnya adalah cahaya. Dalam jumlah yang sangat banyak, luar biasa banyak. Ya. Nah, jadi planet-planet tidak punya reaksi nuklir. Suhunya tuh tidak cukup tinggi sehingga planet-planet tidak bisa bercahaya. Dia bercahaya karena memantulkan cahaya matahari. Saya tertarik dengan bahasa itu. Ketika bicara bintang ada kaitannya dengan manusia, ternyata ada partikel bintang yang ada di dalam tubuh manusia walaupun prosesnya tidak sesederhana itu. Coba buka misalnya kitab Quran lah katakanlah yang saya suka ayatnya An-Nur. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Ini ayat ini cantik, puitis, dan maknanya begitu dalam dan bisa diurai dalam keilmuan yang memang bisa dipelajari oleh siapapun juga begitu ya. Jadi cahaya di atas cahaya. Jadi bintang begitu banyaknya, kita hanya di Andromedanya saja udah bisa melihat matahari, sudah bersyukur gitu ya. Jangkauan manusia dengan bintang saja itu kan hitungan ratusan juta tahun ya, betulkah? Seperti itu. Ya, jadi kita dengan matahari berjarak 150 juta kilometer. Kita dengan bintang berikutnya yang terdekat, itu jaraknya beberapa tahun cahaya. Artinya cahaya memerlukan waktu sebegitu lama untuk sampai ke kita. Tapi tentu saja ayat tadi bukan apa itu namanya, membatasi pada cahaya yang kita kenal kan ya. Bukan hanya cahaya fisik, tapi cahaya ya nur ilahi katakan begitu. Cahaya yang lain yang kita tidak bisa definisikan secara fisis, makanya disebut cahaya di atas cahaya. Tetapi tidak yang mungkin ya ada, ya perhatikanlah alam dan langit sekitar kita, apa yang bisa kita lihat, dan itu mestinya menginspirasi. Apakah tidak bertanya nih dari mana datang cahaya, dan bagaimana dengan cahaya yang tidak berkeputusan ya, cahaya yang apa namanya, yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas, kan di situ cahaya di atas cahaya. Iya, kalau lihat di video yang dikirim oleh Bosha itu apa, berputarnya bumi dalam gelap terang itu tuh sebetulnya bisa menjelaskan, cuman masih belum berhasil nih apa yang mau saya keluarkan. Tapi menarik.
bicara mengenai topik hari ini adalah terkait dengan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Bicara mengenai alam semesta tentu bisa dijabarkan mengenai energi. Sepertinya ingin saya tahu lebih jauh, bagaimana sih lingkaran kerjanya gitu ya, benda sama energi menjadi satu padu begitu. Ini bagaimana sebetulnya? Kalau bintang kan kita sempat diskusi sebelumnya bahwa setiap benda-benda angkasa itu berputar di porosnya dan dia nggak akan keluar, gitu. Dia akan terus hancur, terbentuk lagi, bagus, hancur lagi, tapi dia tetap di lingkaran-lingkarannya. Apakah juga sistem kerjanya itu sama dengan manusia yang ada di bumi, hancur, hidup, mati, terus di lingkarannya terus gitu kan? Bahkan kalau lihat matahari begini, kita kan bumi, tapi kita terus di porosnya begitu ya, Naya? Begitu dia putar di porosnya. Berevolusi lah, katakanlah. Seperti itu. Ini menjelaskan secara keilmuan yang paling mudah bagaimana nih? Pakai rumusan Albert Einstein deh. Pakai E sama rumusnya. Opa Einstein. Iya, jadi banyak hal di dalam fisika itu bergantung kepada asumsi paling dasar yang kita selalu pegang, dan dalam banyak situasi dia dipenuhi. Artinya asumsi itu dipenuhi, yakni bahwa energi total yang ada dalam suatu sistem itu kekal. Jadi energi total yang ada di dalam alam semesta ini kekal. Mengapa? Ya kita nggak tahu ada alam semesta lain atau alam semesta ini udah semuanya. Jadi nggak ada luar, nggak ada dalam gitu ya. Cuman ada yang ini. Sehingga kalau kita bilang ada energi keluar, itu jadi meaningless karena luar tuh nggak ada gitu kan. Alam semesta itu udah semuanya. Ya. Jadi bisa dipahami bahwa kekekalan energi total di dalam alam semesta ini mestinya dipenuhi. Nah, tetapi energi itu boleh berubah bentuk. Berubah bentuk itu fenomenanya bisa amat sangat beragam. Ya misalnya saja yang paling gampang aja, misalkan saya mendorong sesuatu begitu. Kalau saya mendorong tembok, temboknya memang nggak pindah sih, tapi saya akan merasakan kelelahan gitu. Artinya saya akan kehilangan energi walaupun temboknya nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau yang saya dorong sesuatu yang kursi atau apa, dia akan berpindah tempat, dan itu artinya sudah sebagian dari energi saya keluarkan dalam bentuk energi perpindahan. Nah, ada banyak yang lain yang seperti itu, misalnya makan gitu ya. Kalau kita nggak makan kita lemes banget, tapi begitu kita makan kita punya energi. Tapi gimana kita memahami energi pada makanan? Dan juga tidak semua makhluk hidup makan dengan cara yang sama, begitu kan? Yang kita tahu adalah matahari itu adalah sumber energi kita yang utama di alam di tata surya ini. Kita dengan semua planet-planet yang lain itu terima energi itu utamanya dari matahari. Tapi kan kita seperti sel surya ya, terus kita ndaplang tangannya, terus kita menyerap saja energi matahari pagi-pagi, terus kita langsung jadi kuat. Enggak kan, kita perlu makan. Tapi apa yang kita makan itu, misalnya kita makan nasi atau apa, si nasi itu sebetulnya telah bertahun-tahun menyerap energi matahari dalam bulir-bulir padinya, daun-daunnya, itu karena mereka menyelenggarakan proses fotosintesa. Badan kita tidak dilengkapi dengan. Dan kita tidak, betul. Tapi kita bisa memanfaatkan orde berikutnya dari energi yang datang dari matahari lewat makanan kita itu. Jadi dalam keseharian kita, perubahan energi itu sebetulnya terus-menerus berlangsung. Hanya saja tidak kita nyatakan seperti itu, begitu kan? Oke. Jadi kalau misalnya planet saja dia hancur seperti di dalam Bima Sakti gitu ya, planet yang paling ujung Pluto dia menjadi planet kerdil tapi berada dalam posisi yang seperti itu. Atau misalnya manusia juga gitu kan, ada ekosistem ibaratnya ya, kita makan, kemudian kita keluarkan, kemudian dia akan menjadi pembusukan di tanah, kemudian mengeluarkan lagi tanaman, terus siklusnya seperti itu. Saya jadi bertanya, ada urusan Tuhan di dalam sini. Sebagai seorang saintis, seringkali mendapat pertanyaan tentang reinkarnasi pakai bahasa Hindu. Tapi saya nggak mau pakai bahasa itu. Saya akan memperkenalkan bahasa lain, katakanlah recycle atau recycling, atau istilahnya
apa yang ada di bumi ini didaur ulang. Atau pakai bahasa kerennya Indonesia, transformasi. Pakai diksi-diksi itu, sehingga ketika melihat sebuah kondisi yang berada dalam putaran yang sama, hidup mati, hidup mati, hidup mati, tetap namanya wortel, tapi wortel yang beda, tapi bentuknya wortel yang sama, gitu ya. Kita makan bengkoang, bengkoang yang bentuknya namanya bengkoang, tapi versinya beda, gitu ya. Manusia juga begitu. Ada disebutkan di semua kitab-kitab suci yang ada. Dengan manusia, bentuknya manusia, tapi namanya udah bukan Soraya, bukan Nana lagi, mungkin namanya jadi nama orang lain gitu, kita nggak pernah tahu. Ini sebetulnya bagaimana dengan mengambil sebuah rumusan ilmu pengetahuan bahwa kita tuh sebetulnya dengan alam tuh menjadi satu perputarannya. Sepertinya Tuhan punya skenario begitu bagus dalam kehidupan yang masih belum terbuka semuanya, tapi kita sudah bisa nikmati loh untuk tetap menjaga kehidupan ini jauh lebih baik. Supaya nggak ribut. Belakangan ini kok kayaknya kalau orang ngobrol sama orang ribut banyaknya ya. Tapi kalau dekat dengan alam sepertinya saya merasa lebih damai. Untuk bisa merasakan hakikat kehadiran saya di muka bumi ini. Ya, ya buat saya itu satu apa ya, satu attitude hidup yang amat sangat saya hormati begitu. Artinya ada terlalu banyak hal yang kita nggak tahu kan, yang kita nggak paham, dan mungkin sampai kapanpun kita nggak akan punya pemahaman yang utuh tentang itu. Yang jelas bahkan kita sudah tahu bahwa realita itu tidak akan pernah kita ketahui seutuhnya. Tetapi apa yang kita bisa ketahui so far itu membuat kita semakin mengapresiasi bagaimana kita adalah bagian dari alam, dan bagaimana pula pernyataan itu mengartikan bahwa kita mengikuti proses-proses alami tersebut. Tadi misalnya wortel ya ditanam ya akan jadi wortel lagi gitu kan ya. Nah, artinya itu kan itu menunjukkan kekhasan spesies tertentu akan punya karakter begini, spesies yang lain karakternya berbeda begitu. Tetapi dan yang membedakan tuh apa? Susunan genetiknya kah? Apa begitu ya? Nah, tetapi dari satu spesies, maksudnya within satu spesies itu ada hal yang sangat common kan. Manusia itu 99,99999% itu sama. Yeah. Yang membedakan ayah sama saya itu cuma porsi yang amat sangat kecil. Jadi kita itu jauh lebih banyak samanya daripada tidak samanya gitu. Nah, itu yang membuat kita memiliki definisi, oh iya ini manusia itu kayak gini. Kalau kita ubah agak banyak gennya, ya mungkin kita jadi kentang atau apa gitu kan. Nah ya artinya ketika gennya itu kita ubah cukup banyak, maka kita bukan lagi menjadi spesies yang sama. Iya, betul. Jadi yang tadi itu kalau kita mau pikirkan tentang kedamaian, tentang apa, lebih banyaklah gitu kan, berkonsentrasi pada hal-hal yang membuat kita sama sebetulnya. Dan itu banyak sekali, dan itu yang sebetulnya incredible bahwa itu bisa bertahan sampai nggak tahu manusia itu sudah ada semenjak kapan, dan itu sampai sekarang kita ada civilization maju itu sustainability dari spesies kita tuh luar biasa. Iya, betul sekali. Jadi saya jadi bertanya gitu loh, kalau misalnya memang alam semesta adalah merupakan tulisan Tuhan, pakai bahasa Tuhan, untuk dia mempertontonkan kehebatan kekuasaannya di dalam membuat alam ini seperti apa yang dia mau. Esensi Tuhan itu menurut ilmuwan itu kan ada dua sisi. Ada yang mengatakan mereka melihat alam semesta, semakin mereka mengatakan Tuhan itu sesuatu yang maha mulia. Ada yang mengatakan juga akhirnya Tuhan itu akhirnya tidak ada, karena mereka hanya melihat begitu banyak cahaya di antara kegelapan yang mereka tidak bisa tembus. Untuk mencapai alam semesta, manusia, dan Tuhan menjadi
sebuah komponen yang tidak terpisahkan itu ilustrasi atau apa yang bisa kita dapatkan dalam obrolan ini, Nana? Pertanyaan yang sulit, tapi boleh saja menurut saya dicarikan jawaban yang kita bisa. Boleh! Bisa apa itu nanti? Teman kecil kalau nggak bener paling diselentik ya. Nggak, tapi gini. Kalau ketemu dipeluk, Nananya. Udah lama nggak ketemu nih. Pokoknya dipeluk, semprot dulu, tes dulu, abis dipeluk, abis gitu ya. Udah lama nih nggak peluk Nana nih. Ini teman kecil banget nih, asli teman kecil. Bapaknya aja ngurusin saya waktu sakit kok. Kan dokter, si Om Prepadi. Oke. Kalau saya mikirnya gini. Ya, sebagai saintis, kadang tidak bisa langsung urusan Tuhan itu hadir otomatis begitu ya. Tapi sebagai manusia, di mana semua itu terintegrasikan, tidak saya pisah-pisahkan, tentu saja berusaha mencari hubungannya kan. Biasanya yang saya pikirkan begini, kadang-kadang saya bicarakan juga ke mahasiswa saya begini. Alam semesta ini yang sudah kita pelajari ini luar biasa teraturnya. Luar biasa dia memenuhi hukum-hukum fisika yang kita kenal. Luar biasa. Nah, jadi manusia itu punya alam semesta untuk diandalkan. Tadi hal-hal yang tadi saya ceritakan itu lebih kepada hal-hal yang praktis. Tapi maksudnya begini, kita misalnya langsung saja loncat ya. Ini boleh dipercaya, boleh tidak, tapi saya ajukan dulu sebagai premis begitu. Seandainya alam semesta ini diciptakan, maka penciptanya ini mestinya kan betul-betul maha kuasa gitu ya. Dia bisa aja loh, misalnya bikin matahari besok nggak terbit. Dia bikin misalnya matahari terbit, tapi terbitnya dari sebelah selatan. Atau dia mau matahari misalnya ya tampil warnanya hijau atau kotak-kotak atau apa, boleh kan? Karena dia maha kuasa. Atau dia pakai baju pink kayak ayah gitu, boleh kan? But it never happen. Artinya penciptanya itu pun patuh kepada aturan-aturan yang ada. Dia nggak frivolous gitu. Nah, kalau kita baca di Quran kan, pertama bacalah gitu kan, maksudnya bacalah itu bukannya kita baca, betul. Tapi perceive gitu kan, lihat gitu kan. Nah sekarang dan mikir gitu kan, kita disuruh mikir aja katanya, lihat dan mikir. Nah sekarang bayangkan apabila alam semestanya itu random gitu, matahari kadang terbit, kadang enggak, kadang-kadang warnanya hijau, kadang-kadang kotak-kotak tadi saya bilang. Terus kita dikasih kemampuan berpikir buat apa? Buat apa kita mikir kalau Tuhannya mau semaunya aja? Kolerasinya. Nah, jadi bahwa alam semestanya ini teratur, kita berpikir itu jadi ada manfaatnya. Kita jadi bisa bertanya, kok bisa begini? Bagaimana caranya? Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu jadi punya nilai. Nah, makanya kalau kita telusuri dari sisi agama, salah satu yang membuat sains itu klop dengan misalnya agama-agama monoteistik itu adalah seperti ini sebetulnya, karena sinkron pandangannya. Mestinya sang pencipta ini nggak akan frivolous, dia nggak akan semau-maunya gitu kan menciptakan. Kenapa? Karena dia mau manusia itu dikasih akal itu bisa dipakai. Kalau misalnya nggak ada sesuatu yang bisa dipikirin gara-gara Tuhannya maunya besok ada bayam warnanya kuning, besok lagi ada bayam yang besar-besar kayak daun pisang gitu kan, nasi beras tonya gede-gede gitu. Kapan itu kecil-kecil banget ya, maksudnya tidak ada ketidakaturan yang sebegitu ekstrim yang membuat orang bisa menggunakan akal pikirnya, bisa menajamkan akal pikir, dan seperti itulah civilization maju. Nah, makanya
dalam banyak hal, kemudian pemahaman tentang Tuhan yang apa namanya, yang bukan hanya bisa segala macam, yang maha kuasa, yang omnipotent, tapi juga baik dalam pengertian dia membuat si alam ini bisa menjadi bahan pikiran kita, menjadi bahan pengetahuan kita. Iya, betul. Kalau tadi dikatakan oleh Nana sebagai seorang ilmuwan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu memang baik loh, karena manusia diciptakan menjadi spesies terakhir. Setelah semua environment, lingkungannya dipersiapkan, kemudian manusianya muncul, begitu ya. Saya sempat baca ada satu laporan IPCC, ada Tele Hubble, dia mengambil sebuah planet yang katanya mendekati planet bumi. Warnanya biru, makanya disebut planet biru. Jadi ada kemungkinan kita bisa pindah nggak planetnya? Kalau udah kepenuhan manusia 7 miliar. Tapi itu tahun berapa itu ya saya baca ya, planet biru 10 tahun lebih kali ya untuk mendapatkan informasi dari IPCC itu. Ada kemungkinan kita punya planet lain selain planet bumi yang bisa menjaga manusia dalam kehidupannya. Ya mungkin saja, tapi nomor satu, planet-planet itu jauh-jauh gitu ya. Jadi siap-siap aja. Maksudnya supaya kalau mau liburan ke Mars saja itu perlu berbulan-bulan perjalanannya. Mesti manis-manis sama temen travel ya. Kalau nggak berapa bulan di roket yang kecil terus jutaan gitu kan, itu nggak selamat. Aku mau satu pesawat pulang-alik sama kamu aja, Nak. Aduh. Ya ada nanti ayah nanya terus, nak, ini apa maksudnya? Nak, kenapa begini, nak? Ya, asal aku dikasih makanan yang enak kali boleh deh. Ya, malah makanannya nggak bisa aneh, nanti terbang makanannya soalnya. Ya itu tadi artinya tempat-tempat yang lain itu kan belum kita periksa dengan benar. Bahkan planet tetangga kita kan belum kita periksa dengan betul-betul seksama. Betul. Apakah dia bisa menjadi tempat yang kita huni gitu ya? Planet Mars aja itu nggak akan bisa kita huni seperti kita menghuni bumi. Ya, kita harus pakai selang oksigen kemana-mana, pakai baju astronot yang berat-berat. Kita mungkin bikin greenhouse maharaksasa untuk menyediakan makanan buat kita. Benar-benar nggak convenient lah. Artinya kalau buat saya sih, mending kita mempelihara bumi kita baik-baik gitu loh, agar turunan kita bisa selama mungkin tinggal di bumi. Artinya mempelajari bumi, mempelajari planet yang lain itu interesting, curious, untuk melihat apakah mungkin ada makhluk hidup yang lain ya, yang bakteri kayak apa gitu ya. Kita nggak tahu apakah makhluk yang sudah amat advance, kita nggak tahu sama sekali. Tapi jauh lebih feasible, worthwhile untuk kita merawat bumi kita sebaik-baiknya. Ya betul. Ini teman-teman kecil pada mau ikut kalau memang ada proyek jalan-jalan tamasya ke alam semesta. Maya mau bawa empek-empek, kita reuni masih kecil makan empek. Kiko mau ikut, Kiko katanya begitu. Iya, pakai APD ya ini ya, Nana, waktu kita tidak banyak, tapi banyak sekali sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan supaya kita semua juga punya pencerahan atau insight tentang apa sih sebetulnya manusia itu bisa dihidupkan di muka bumi, apa kaitannya dengan alam semesta. Tapi saya perlu ada kata penutup yang bisa membuat pembicaraan kita ini punya kado istimewa buat sahabat-sahabat IG mendengarkan. Silakan Nana. Apa hubungannya alam semesta, manusia, dan Tuhan yang perlu kita jaga bersama? Buat saya bisa mulai dari hal yang praktis. Jadi ketiga kata yang tadi Ayah sebut ya, manusia, alam semesta, dan Tuhan. Itu bagaimana ketiganya itu bisa hadir terus di kita. Gitu. Secara sadar maupun secara tidak sadar. Artinya tidak sadar itu artinya
ada sesuatu yang selalu membantu kita mengingatkan, remind kita tentang itu, kan? Ya, salah satunya adalah hal praktis, yaitu lebih banyak luangkan waktu untuk lihat langit, dan juga jaga agar langit kita juga senantiasa berbintang. Karena begitu langit kita itu tertutup oleh banyak polusi, maka tertutup pula relasi kita untuk melihat alam semesta yang menjadi rumah kita yang besar ini. Kan sedih banget ya. Kalau anak-anak di Jakarta ditanya, udah pernah lihat bintang? Pernah. Pernah katanya. Berapa? 3, Bu. 3 yang bener. Juga 3 itu belum tentu bintang pula. Planet lagi, jangan-jangan Jupiter yang dilihat gitu kan, sama Mars. Jadi relasi mereka ke langit itu menjadi tidak hidup lagi gitu. Sayang kan? Ya, dan langitnya nggak bisa berbuat apa-apa. Kita yang menutup diri begitu dengan segala macam polusi yang kita bikin. Itu bukan perbuatan langit, itu perbuatan kita. Nah, sementara kalau kita sudah nggak bisa lihat langit, jadi hal-hal yang di awal kita sebut-sebut, misalnya langit itu memberikan kita ketenangan, ya, kedamaian, hal-hal yang membuat kita memikirkan tentang keindahan, hal-hal yang spiritual, itu ya menjadi amat sangat tipis gitu. Dan kita akhirnya akan hanya rely ke kita sendiri untuk mengingatkan hal-hal itu. Kan sayang bahwa alam semesta itu menyediakan dirinya untuk itu padahal. Iya, saya setuju. Kerugian itu ada pada manusia. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan alam semesta, ya tertutuplah semua informasi mengenai bagaimana kerjanya Tuhan atau alam semesta itu bisa bermanfaat untuk manusia. Ini banyak yang mau ke Bosha. Katanya, ya udah ke Bosha aja daripada jalan-jalan ke alam semesta. Teman saya Cici Barnas mau bawa Sobuntut, Maya katanya sama Kiko mau bawa empek-empek. Ya udah, secepatnya. Kapan Bosha buka, Nana? Ya, insya Allah kita buka begitu negara kita dinyatakan bebas dari COVID. Mudah-mudahan itu nggak lama lagi. Oke, kalau misalnya belum buka Bosha, mau di rumahnya Nana aja kita ngumpul. Tapi kalau mau ambil sedikit intisarinya bahwa memang para astrofisikawan ini memperhatikan segala sesuatu yang indah yang nampak dalam alam semesta, mencari petanda di dalamnya, menghantarkan ke pemahaman akan kaidah yang fundamental. Sementara kita yang di muka bumi bisa memanfaatkan kaidah fisika itu untuk keperluan kemudahan manusia itu sendiri. Dari mulai proses pengenalan yang kompleks, kemudian eksistensi manusia itu sendiri, memaksakan kita sebetulnya untuk menerima sebuah batas realitas sampai saat ini. Jadi bagaimana manusia bisa mencapai kesadaran ketika dia bisa juga melatih nalar dan juga merasa, karena manusia kan makhluk yang sempurna ya, nah, sehingga dia itu kata kita. Ya, apa? Itu kata kita. Oh, kata kita. Oke. Tapi bahwa kita sempurna. Satu makhluk sempurna karena satu-satunya yang dikasih akal untuk berpikir. Jadi mengembangkan pikir. Soalnya saya nggak ngaku sempurna. Kenapa? Soalnya saya nggak ngaku sempurna. Sempurna itu kan dua sisi katanya, negatif positif. Oke. Si yang tidak berimbang itulah yang membuat kita sempurna. Sempurna dengan semua akumulasi daripada sifat-sifat yang ada dari yang positif maupun negatif. Jadi itu kita katanya dikatakan di surat 17 ayat 70 ada, nak. Sempurna karena ketidaksempurnaannya. Sempurna dari ketidaksempurnaannya. Mungkin itu lebih tepat ya. Nana, terima kasih banyak untuk semua informasinya, walaupun belum semua, tapi sepertinya saya punya hutang untuk mengeluarkan gambar dalam bentuk video yang cantik yang saya akan buatkan hadiah spesial untuk Bosha yang telah memberikan gambar-gambar itu untuk bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat IG semuanya. Pasti mau deh. Ini adalah teman kecil saya, sahabat kecil saya, Premana W. Premadi, PhD, yaitu Observatorium Bosha. Jadi teman-teman, kalau misalnya ke Bandung, nanti tunggu kabar ya. Kalau misalnya Indonesia sudah bebas COVID atau bebas COVID, silakan untuk membawa keluarga atau kita pun yang ingin belajar mengenai alam. Begitu ya, Naya? Ya. Terima kasih banyak, Kaya. Ini luar biasa ngobrolnya. I love you so much. Love you too. Take care. Jaga kesehatan. Jangan kemana-mana, diem-diem manis-manis di rumah.
Ya, manis-manis di rumah. Pokoknya kami akan ke Bandung. Pokoknya mau pelukan, mau makan enak di sana ya. Dadah Nana, terima kasih. Terima kasih Kak. Salam buat semua. Dah. Ya, dadah.